Anda lakukan. Saya satu orang, saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda Saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pernah bertugas menjadi Ketua Komite Etik KPK tahun 2012. Ketika saya jadi Ketua Komite KPK, saya melihat dari dekat betapa standar kode etiknya itu sangat tinggi. Dan pada waktu itu saya belum pernah, ini saya cerita sedikit, saya belum pernah datang berada di sebuah kantor yang ketika waktu duha musolanya penuh dengan orang-orang sholat duha, kecuali di KPK. Betul-betul, saya datang kantor banyak, tapi hanya di KPK. Ini peristiwa 2012. Ketika waktu duha itu semua hadir di situ. Begitu waktu sholat masuk, semua berbondong-bondong ada di musola. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu ingin cerita. Kan di musola kita duduk gitu, Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik, karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab
untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan, termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat bagaimana pernyataan seorang Fachri Hamzah yang ingin membubarkan KPK jika ia menjadi seorang presiden. Ini sebenarnya blunder teman-teman ya, makanya dia tidak pernah jadi presiden. Dan bagaimana di sisi lain Anies Baswedan malah ingin memperkuat KPK teman-teman. Sebab korupsi di negara kita ini sudah sangat darurat sekali ya. Bahkan bagaimana para koruptor yang seharusnya dimiskinkan dengan undang-undang perampasan aset malah tidak disahkan sampai detik ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.